Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Safi'i dengan NIM akhir 161. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Baik, di sini yang pertama tentu ada daftar isi. Pertama itu menjelaskan tentang pengertian dan definisi, yang menjelaskan tentang makna asas lex specialis secara umum. 2. Sejarah dan asal-usul. Sini menjelaskan tentang perkembangan dari hukum Romawi hingga Indonesia. 3. Dasar hukum di Indonesia. Menjelaskan tentang landasan yuridis dalam sistem hukum nasional. 4. Penerapan dalam KUHP. Sini menjelaskan tentang terkait implementasi dalam hukum acara pidana. 5. Contoh dan kasus nyata. Sini saya akan melihatkan dan menjelaskan contoh penerapan konkret dalam praktik peradilan. 6. Di sini ada permasalahan dan berbagai tantangan serta problematika dalam penerapan tentang asas ini. Yang ketujuh itu ada kesimpulan serta dan diakhiri dengan rekomendasi. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian dan definisi. Pengertian dan definisi dari asas lex specialis derogat legi generalis. Yang pertama di sini ada lex, artinya hukum atau undang-undang yang menjelaskan tentang norma hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, selanjutnya itu ada spesialis, artinya bersifat khusus. Nah, di sini itu menjelaskan tentang aturan yang mengatur hal-hal yang tertentu, subjek tertentu, atau kondisi tertentu secara spesifik. 3 di sini ada generalis, nah, artinya bersifat umum. Nah, di sini itu menjelaskan tentang aturan yang berlaku untuk semua situasi secara umum tanpa pengecualian tertentu. Selanjutnya ada sejarah dan asal-usul. Nah, di sini tuh ada pertama hukum Romawi mulai dari abad 1 hingga abad 7 Masehi. Ya, asas ini tuh berakar dari tradisi hukum Romawi atau disebut dengan Corpus Juris Civilis. Nah, para yuridis Romawi dulu tuh mengenal prinsip ini lex posterior derogat priori dan lex specialis sebagai dasar resolusi konflik antar norma. Yang kedua, abad pertengahan dan Eropa kontinental. Nah, dan di abad ini tuh berkembang mulai tradisi civil law di Eropa dan digunakan oleh ahli hukum Belanda dan Prancis untuk menyelesaikan konflik antara hukum umum atau disebut algemeen recht dan hukum khusus disebut bijzonder recht. Yang 3 itu ada masa kolonial Belanda mulai sejak tahun 1800 hingga tahun 1945. Nah, masuk ke Indonesia melalui sistem hukum kolonial Belanda, Witboek van Starverding, dan berbagai ordonansi khusus menerapkan prinsip ini secara implisit dalam praktik peradilan Hindia Belanda. Nomor 4, India pasca kemerdekaan mulai tahun 1945 sampai saat ini diadopsi dalam sistem hukum nasional, ditegaskan dalam teori perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan penjelasan berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar hukum di Indonesia. Nah, dasar hukum di Indonesia sini tuh pertama tuh dilandasi dari perundang-undangan mulai Undang-Undang 1945 mulai dari pasal 1 ayat 3
yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum menjadi dasar berlakunya semua asas hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengakui hierarki dan asas lex specialis secara tersirat. Selanjutnya ada KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1981, hukum acara pidana umum yang dapat dikesampingkan oleh hukum acara pidana khusus. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sampai dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor menegaskan hukum acara khusus dalam pasal 26 dan seterusnya. Selanjutnya di sini tuh ada teori dan doktrin dan teori hukum. Nah, di sini tuh ada teori Steuvenbau atau Hans Kelsen menjelaskan tentang norma hukum tersusun secara hierarkis. Norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Selanjutnya ada asas prevensi hukum. Di sini itu ada 3 asas, yaitu yang pertama lex superior, kedua asas lex posterior, 3 ada asas lex specialis yang digunakan bersama untuk menyelesaikan konflik norma. Selanjutnya ada putusan agung. Berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung mengakui dan menerapkan asas lex specialis dan dalam perkara pidana ini. Serta itu menurut para ahli dari Prof. Jilmi, Prof. Bagir Manan, dan ahli hukum lain mengakui asas ini itu sebagai bagian dari integral sistem hukum Indonesia. Selanjutnya ada penerapan dalam KUHP. Nah, di sini tuh ada mulai KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di hukum acara pidana umum yang menegaskan sini menjelaskan tentang mengatur prosedur umum penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta mengatur sistem pembuktian umum, mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa secara umum, berlaku untuk semua tindak pidana kecuali ditentukan lain. Nah, di sini tuh ada penerapan dalam undang-undang khususnya juga, yaitu Undang-Undang Tipikor tahun nomor 31 tahun 1999 sampai nomor Undang-Undang nomor 20 sampai tahun 2001 yang menjelaskan tentang hukum acara khusus KPK sama MK khusus Tipikor yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, setelah itu ada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sini kewenangan khusus. Di sini tuh kewenangan khusus Badan Narkotika Nasional bersingkat BNN, pembuktian terbalik, serta Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018, penahanan lebih lama, pengadilan militer, Undang-Undang Pengadilan Anak nomor 11 tahun 2012, diversi, sidang tertutup, hakim khusus. Selanjutnya ada terakhir Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sampai nomor 19 tahun 2023, hukum acara digital serta bukti elektronik. Di sini saya akan mengasih tahu contoh kasus yang nyata. Nah, di sini seperti ada kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini itu secara hukum umumnya itu KUHP itu maksimal penahanannya selama 60 hari. Jadi dalam KUHP itu maksimal penahanan 60 hari. Sedangkan dalam hukum khusus Undang-Undang KPK ini penahanan dapat diperpanjang
dapat diperpanjang sidang pengadilan tipikor. Yang artinya di sini tuh yang bisa dipakai dalam Undang-Undang KPK ini tuh aturan khusus. Jadi aturan khususnya bukan dari KUHP yang digunakannya. Nah, dari contoh yang kedua di sini ada Undang-Undang Narkotika. Contoh kedua di sini adalah kasus narkotika atau Badan Narkotika Nasional sama Polri. Ya, secara umumnya di sini tuh, hukum umumnya KUHP di sini tuh penyidik yang dipakai itu penyidik Polri. Dan kalau dipakai secara hukum khususnya di sini Undang-Undang Narkotika ini memiliki kewenangan penyidikan sendiri, yang artinya BNN ini tetap bisa menyidik karena diatur dalam khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Nah, seperti di asas lex specialis ini, BNN berwenang menyidik tanpa tunduk KUHP sepenuhnya. Contoh yang kasus nomor 3 ini adalah kasus anak diversi versus penuntutan. Nah, di asas ini tuh kasus anak ini secara umum, secara KUHP itu langsung bisa proses penuntutannya. Dan kalau secara khusus dengan Undang-Undang SPPA wajib upaya diversi sebelum penuntutan. Nah, dan yang artinya anak ini tuh diberi kesempatan damai atau rehabilitasi terlebih dahulu, jadi nggak langsung dipenjara. Dan sesuai dengan asas lex specialis divisi didahulukan sistem peradilan anak berbeda. Selanjutnya di sini tuh ada penerapan asas. Syarat berlakunya asas spesialis. Yang pertama itu adanya konflik norma. Artinya harus ada dua atau lebih peraturan yang mengatur hal yang sama, tetapi saling bertentangan atau berbeda dalam penerapannya. Dua, hierarki setara. Kedua peraturan harus berada pada hierarki yang sama. Contohnya sama-sama undang-undang, bukan antara undang-undang dan peraturan pemerintah. 3. Kehususan nyata. Peraturan yang dianggap khusus benar-benar memiliki kekhususan subjek, objek, atau kondisi tertentu yang diatur secara lebih spesifik. 4. Tidak ada aturan transisi. Artinya, tidak ada ketentuan peralihan yang secara tegas mengatur peraturan mana yang berlaku atas konflik tersebut. Serta di sini itu ada perbedaan asas prevensinya dari asas lex superior. Hukum yang lebih tinggi itu menyampingkan yang lebih rendah. Serta dari asas lex posterior, hukum yang lebih baru menyampingkan yang lebih lama. Selanjutnya di sini tuh ada permasalahan dan tantangan. Nah, permasalahan yang pernah dialami itu adalah konflik norma yang tidak jelas. Artinya seringkali batas antara hukum umum dan khusus tidak tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan asas ini. Yang kedua itu ada penyimpangan asas. Artinya ada resiko penyalahgunaan. Hukum khusus dapat dibuat untuk menghindari perlindungan HAM dalam KUHP yang lebih kompresif. Selanjutnya itu ada tumpang tindih antar kewenangan. Artinya konflik yurisdiksi antara Polri, KPK, BNN, dan lembaga lain akibat tidak jelasnya penentutan asas lex spesialis yang berlaku. Dan terakhir itu ada putusan pengadilan inkonsisten. Berbagai putusan MA belum selalu konsisten dalam menentukan kapan asas lex spesialis diterapkan, mengurangi kepastian hukum. Dan di antara permasalahan semua, di sini tuh terdapat solusi yang spesifik, yaitu solusi unifikasi umum yang menjelaskan perlunya harmonisasi perundang-undangan dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk mencegah inkonsistensi penerapan asas ini. Selanjutnya ada solusi pengawasan dari legislatif. DPR harus memperhatikan implikasi hukum acara
hukum acara setiap kali membentuk undang-undang khusus agar tidak bertentangan dengan KUHP. Baik, di sini saya akan melihatkan daftar referensi dari hasil PPT saya yang tadi. Yang pertama di sini tuh ada dari buku Hamzah Andi tahun 2008. Ini Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua. Yang dua itu ada dari bukunya Yahya Harahap tahun 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan. Tiga ada buku dari Marzuki Peter Mahmud tahun 2011, Penelitian Hukum. Yang keempat itu Manan Bagir tahun 2004, Hukum Positif Indonesia, satu kajian teoretik. Yang kelima itu Asyidiki Jimli dan Ali Safat tahun 2006, tentang teori Hans Kelsen tentang hukum. Selanjutnya nomor 6, ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nomor 7 itu ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sampai tahun 20 sampai nomor 20 tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor 8 itu ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nomor 9 Mahkamah Agung tahun 2010 tentang pedoman perilaku hakim dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Nomor 10 yang terakhir ada di buku Prasetyo dan Barakatullah tahun 2011 tentang filsafat, teori, dan ilmu hukum. Dan selanjutnya terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, di sini semua disimpulkan. Yang pertama situ ada asas lex specialis derogat legi general adalah prinsip fundamental dalam resolusi konflik norma hukum di Indonesia, termasuk dalam hukum acara pidana. Yang kedua di sini, KUHP sebagai hukum acara pidana umum dapat dikesampingkan oleh berbagai undang-undang khusus, tipikor, narkotika, terorisme, dan lain-lain, yang memiliki hukum acara tersendiri. Yang ketiga, penerapan asas ini tuh harus mempunyai syarat-syarat. Adanya syarat konflik norma, hierarki setara, kekhususan nyata, dan tidak ada aturan peralihan yang mengatur. Serta yang terakhir sini ada diperlukannya harmonisasi perundang-undangan dan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan asas ini di seluruh tingkat peradilan. Ya, mungkin terima kasih dari atas PPT yang saya buat ini yang berjudul Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.